Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di video saya yang kedua. Kali ini saya akan mewawancarai atau mengundang suatu tokoh. Kalau kemarin kita dokter, sekarang kita mengundang salah satu politisi handal yang ada di Jawa Timur. Selamat malam Pak Kiai Nasih Selamat Asgor. malam Pak Dokter. Sehat ya Pak? Alhamdulillah selalu sehat. Beliau ini gimana ya? Kalau bicara karir politik, kita langsung aja deh, langsung ke Pak Kiai Nasih ini. Bagaimana Pak Kiai? Anda ini sebenarnya adalah seorang kiai atau seorang anggota dewan? Mana yang benar? Dua-duanya. Dua-duanya. Oke. Iya. Jadi saya ini awalnya memang menjadi figur tokoh Ya. yang kemudian gara-gara ada musibah gitu kan, akhirnya terjun ke politik. Politik itu musibah ya? Loh, musibah itu kan tergantung kita melihatnya dari mana. Oke. Kalau bagi saya musibah itu tidak selalu berorientasi buruk, Pak. Oke, oke. Selalu ada hikmah dalam setiap Oke. kejadian. Jadi pilih aja jadi kiai atau anggota dewan? Dua-duanya. Oke, satu aja dong. Yang paling sekarang yang paling mendominasi. Oh, yang sekarang. Iya. Oh, kalau yang sekarang ya saya lebih memilih dewan. Kenapa Anda kok bisa senang jadi anggota dewan? Karena menjadi anggota dewan itu dua fungsi bisa saya laksanakan. Oke. Ya, fungsi menjadi seorang kiai di DPR bisa sekali. Oke. Rakus ya Anda? Bukan Oh, rakus, bukan Pak. rakus. Oke. Iya, iya. Jadi sekarang lebih anggota dewan karena Karena poinnya? lebih banyak aktivitas di kantor. Oke. Dulu awal Anda ini berkarir di tahun politik di bidang politik kira-kira tahun berapa? Saya itu karir politik itu pada saat pemilu partai politik sebanyak 30 berapa itu ya. Ya. Tahun berapa itu saya lupa itu. Oke. Saat itu Jadi saya- caleg gitu, enggak? Bukan. Iya, jadi caleg Jadi caleg. dari partai PKNU waktu itu. Caleg di Di PKNU. PKNU untuk Iya. pemilihan Untuk kabupaten. Kabupaten. Pemilihan kabupaten. berhasil jadi? Tidak berhasil. Oh, gagal. Gagal, Iya. tapi sebenarnya enggak gagal. Enggak gagal ya, Iya, gimana? karena saya ada PAW waktu itu. Oh, sempat jadi. Sempat mau duduk tapi saya nggak jadi. Iya. Oke, itu tahun berapa kira-kira Pak Yai? Pak Dewan? Tahun berapa ya? Lupa saya. Oke. Ya sekitar itulah. Berarti sekarang ini sedang menikmati jadi anggota dewan ya? Anggota DPR. Apa sih enaknya jadi anggota dewan, Pak? Enaknya ya bisa punya banyak waktu untuk berpikir dan bekerja bagi kepentingan masyarakat. Enak bagi saya itu. Oh gitu. Iya. Jadi lebih menikmati posisi jadi dewan sekarang ya? Sementara itu ya. Sementara. Iya. Kemudian kalau saya boleh tahu, apa tokoh siapa yang menginspirasi Pak Dewan Nasih ini sehingga udah nih saya harus konsentrasi nih ke politik nih. Ini yang Menjadi latar belakang ya, entah Iya. tokohnya atau situasi masalah. ya ini di level mana ini? Apa di skop lokal ataupun Semua, regional? silakan. Jadi di level pribadi, saya kan seorang Nasih ini Lora ya, Gus Kiai. Oke, saya sekarang terjun karena di politik ini kan nggak mudah, ada Ya. pengorbanan, ada ini. Ya. Oke, saya terjun ke dunia politik. Apa yang mendasari Pak Kiai ini? Kalau yang mendasari ya tentu proses perjalanan hidup saya. Oke. Ya, melihat situasi dan kondisi yang ada di masyarakat yang sangat erat hubungannya dengan bagaimana kekuasaan. Oke. Kalau figur saya dari awal itu melihat figur yang selalu saya idolakan itu dalam politik itu ya Gus Dur. Gus Dur. Oke. Boleh ada pertanyaan yang
dalam nggak nih? Boleh, Boleh. boleh silakan. Kalau figur lokal ada dua pilihan yang harus dijawab, tapi siap satu aja. Iya, Raimam atau Ke Fuad? Ke Fuad. Ke Fuad. Jadi secara politik Anda gak apa-apa ya, mertua Anda loh itu Raimam. Gak Loh, apa-apa. Kenapa? Tidak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Nggak Oke. apa-apa. Oke. Kita bicara realita, Pak. Oke, Ya. oke, Kenapa oke. Ke Fuad? Karena beliau telah membuktikan Iya. ya sejarah politiknya di Kabupaten Bangkalan. Oke. Ya. Dan ya semoga beliau diberikan tempat yang layak di sisi Allah. Oke, terima kasih. Amin, amin, amin. Kemudian untuk rencana ke depan nih, tetap jadi dewan terus, jadi wakil bupati atau jadi bupati? Mengalir lah. Ngalir ya, Tapi yang pasti. yang pasti bahwa hari ini saya menjadi DPR itu tidak merasakan apa namanya keleluasaan Oke. dalam mengatur, sehingga memang pada akhirnya kalau berbicara kekuasaan itu ya kalau tidak bupati ya, kemudian kalau di tingkat yang lebih tinggi ya gubernur dan seterusnya. Ini kita sekarang lanjut ke masalah isu-isu yang kita bahas sebelumnya. Ya. Untuk menurut, ini keluar dari sisi politik dulu ya Pak Dewan. Oke. Nah, Oke. kalau menurut Pak Dewan ini COVID itu ada nggak sih? Konspirasi atau fiktif atau realitas? Ada realitas, ada fiktifnya juga. Mana realitasnya? Realitasnya korban sudah banyak yang meninggal. Oke. Ya. Fiktifnya? Fiktifnya hari ini dengan adanya COVID ini, dengan terutama pandemi ini, kemudian semua orang menjadi sangat mudah untuk melakukan upaya-upaya manipulasi dan segala macam. Oke. Contohnya? Contohnya banyak sekali saya melihat tindakan-tindakan pencegahan yang harusnya bisa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah dibuat. Pada prakteknya terjadi banyak penyalahgunaan wewenang, kemudian juga ada. Berarti Anda mencium ada indikasi penyalahgunaan wewenang iya. anggaran? Iya. Khususnya di mana? Iya. Jawa Timur atau di Saya melihat MK? tidak hanya di tingkatan lokal Jawa Timur, tapi juga di tingkatan nasional? Ya? nasional. Anda merasakan itu ya? Saya merasakan itu. Oke. Iya. Sekarang kita bagaimana sih Anda kan tokoh ya, Iya. kiai juga, punya pesantren juga. Suasana kebatinan masyarakat ini sekarang bagaimana menghadapi Pandemi wabah ini COVID ya. pandemi ini? Kebatinan Anda kan sering ke lapangan begitu. Iya, yang saya lihat terutama di Madura, ya kayaknya memang suasana kebatinan di masyarakat itu tidak begitu terganggu dengan adanya pandemi ini. Enggak. Alias acuh mungkin. Ya bisa dibilang dibilang seperti acuh, ya. itu, bisa dibilang seperti itu. Korban sudah banyak loh Pak. Ya itu tadi. Sejawat dokter itu sudah di Madura aja ini sudah terkonfirmasi ada 4. Ya, di Bangkalan itu kasus PDP-nya kan tinggi. Ya, memang sulit ya untuk kemudian kita bisa memberikan pemahaman yang sesuai pada masyarakat, karena memang ada banyak faktor yang banyak variabel yang harus menjadi perhatian gitu. Jadi tidak hanya berbicara tentang sisi kesehatan, tapi juga ada sisi ekonomi, kemudian sosial, terutama keagamaan. Ini kan sulit memang ketika berbicara tentang pandemi ini. Jadi ada beberapa problem nih Pak Kiai. Jadi yang pertama adalah protokol COVID. Protokol COVID kita jaga jarak, pakai masker, ya kan? Sedangkan kultur masyarakat di Madura kan
dengan kiai itu salaman. Kalau Anda sekarang di era Covid ini jadi kiai, mau nggak bersalaman dengan santri? Saya sampai hari ini masih tetap bersalaman dengan Masih tetap bersalaman dengan santri. tetap bersalaman dengan masyarakat. Berarti Anda tidak mengikuti protokol Covid dong dari pemerintah. Anda kan dewan. Kalau mau berbicara ikut protokol, saya kira bukan hanya saya, Pak. Oh, siapa? Banyak yang hari ini tidak melakukan protokol itu. Contohnya, jangan asal menuduh. Terutama yang mereka yang sudah dilakukan rapid test kemudian hasilnya reaktif, mereka harusnya isolasi, ternyata dari isolasi. Oke. Ya kan? Jadi banyak mereka ya? sudah jelas reaktif. Jelas, ya. Saya masih. Kalau kita protokol ini Pak, jaga jarak loh ini kita. Oh iya, tapi kita tetap harus berusaha semaksimal mungkin untuk bisa melaksanakan himbauan pemerintah. Contoh satu aja. Pemerintah memberikan himbauan supaya tidak keluar rumah, ya kan? Tapi kan di situ ada kalimat sepanjang tidak ada kebutuhan yang mendesak, kan begitu. Jadi himbauan ini ya tergantung bagaimana kebutuhan sih sebenarnya dari masyarakat itu sendiri. Jadi Anda tetap bersalaman ya? Tetap bersalaman, tetapi saya tetap mengutamakan untuk tidak bersalaman. Jadi ketika ada orang salaman nih ketika orang salaman, saya selalu mencoba untuk begini, tapi tidak perlu bersalaman. Orang memaksa kan takut menyinggung perasaannya. Lah, ya itu. Disinilah persoalan sosial yang kemudian harus difikirkan juga. Oke. Lah, apa jangan-jangan Anda bersalaman ini karena ini kan adat Madura ya, pada santri, pada kiai itu kan ada istilahnya tanda dari santri sudah. Tanda takdimnya, estornya santri. Ya adalah istilahnya salaman tempel gitu lah. Apa jangan-jangan Anda takut tuh nggak ada salam tempel? Anda sudah jadi dewan. Justru karena saya sudah jadi dewan, Pak. Sebenarnya saya itu bisa saja untuk tidak menerima salaman, karena saya sudah dewan. Apalagi yang urusan tempel-tempel itu tadi. Tapi karena ini adalah persoalan sosial, persoalan budaya yang ada di masyarakat. Jadi saya tidak boleh abai sebegitu. Jadi perasaan ya. Perasaan. Menghargai orang lain. Tetapi saya tetap selain memberikan terus himbauan, kemudian sosialisasi kepada masyarakat, secara pribadi saya juga melakukan yang namanya menjaga pola hidup sehat. Saya setiap kali salaman cuci tangan. Seperti itu. Oh, itu benar. Jadi setelah salaman cuci tangan. Mungkin ini harapannya ya untuk teman-teman yang bekerja di lapangan saat masa pandemi ini. Mungkin sedikitlah harapan atau apa kepada teman-teman yang bekerja mungkin. Ya, pertama saya memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para medis, terutama terhadap para dokter maupun perawat yang kemudian meninggal dalam kasus ini. Sekaligus saya ingin menyampaikan bahwa hari ini medis ini menjadi semacam dilema, Kenapa? Karena memang ketika berbicara pandemi ini yang mengerti tentang virus ini ya medis. Ya kan? Medis. Sementara kaitannya dengan bagaimana negara harus hadir, di sini kemudian terjadi semacam saya terus terang saya ini kalau melihat pemerintah ini dalam menangani kasus COVID ini kan menjadi semakin tidak jelas. Nah, jadi sementara yang bekerja, yang jelas itu yang bekerja adalah medis, gitu. Jadi saya kasihan betul terhadap para medis ini. Pertanyaan terakhir untuk Mas. Bersama Rahasani atau bersama Latif? Rahasani dong. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.